Halo semua, namaku Tracy, 18 tahun. Pernahkah indera perasamu berubah seiring waktu? Contohnya ketika kamu kecil, kamu benci kembang kol dan sekarang kamu tidak bisa hidup tanpanya. Contohnya, aku selalu berpikir bahwa tato itu aneh, berbahaya dan jelek. Tonton video ini sampai akhir dan temukan bagaimana itu terjadi saat aku mentato diriku hampir seluruh tubuh. Tahun lalu orang tuaku berkumpul di laut untuk merayakan anniversary hubungan mereka. Ya keren, aku menyukainya, kenapa tidak? Tapi di saat ini anak tanteku, Vic, mengunjungi kami. Dia berkata dia akan membuka bisnis, menjual besi, box, manisan. Aku tidak tahu, dan dia akan tinggal bersama kami sampai dia mengetahui di mana dia akan tinggal. Itu mungkin sebuah ide baik, tapi serius. Aku tidak bisa ingat orang yang lebih membosankan dari Vic ini. Dia semacam filologis, bergerak di bidang penjualan. Jadi dari membosankan ke sangat membosankan. Kenapa kita harus menyambutnya? Khususnya karena aku bukan bayi lagi. Aku 17 tahun. Berikan aku kartu kredit dan aku akan baik-baik saja selama setahun tanpa satu Vic pun. Pernahkah kamu membela kebebasanmu di depan orang tuamu? Aku tidak ingin berdebat. Kenapa merusak liburan orang? Aku akan menahannya. Di kasus apapun, ekspektasiku dan orang tuaku tidak bertemu. Ketika Vic tiba, kita seperti, nak, di mana Vic? Hanya saja Vic tertutupi dalam tato. Ya oke, tidak seluruhnya, tapi seperti leher, lengan, punggung, kaki, wajahnya masih terlihat. Dan dia masih seorang pria baik dengan kacamata dan kaos. Itu gila. Tentu saja orang tuaku tidak yakin jika aku bisa ditinggalkan sendiri dengan Vic. Tapi ketika kita mulai berbicara tentang kata kerja, ayah dan ibu lega dan pergi. Aku pikir awalnya tidak akan begitu buruk. Ya, itu bahkan lebih buruk. Vic bukan hanya seorang kutu buku kampus, dia juga seorang iblis berhati jahat yang menempel. Memanggil saat jam 7 malam dengan pertanyaan, "Ya, ada di mana kamu? Ayo selesaikan." Mengawasi setiap langkahku dan memarahiku saat aku pergi tidur jam 10 malam. Orang tuaku tidak mengawasiku seperti si idiot itu. Aku berusaha mengeluh pada temanku. Aku tahu lebih baik. Itu tidak membantu sama sekali. Lihat, aku rasa kamu berlebihan. Dia hanya perhatian. Jika aku punya sepupu seperti itu, aku tidak akan meninggalkan rumah sama sekali. Tapi Tracy, dia sangat keren. Tepat. Mereka semua tergila-gila dengannya. Aku punya teman hebat. Aku akan membela mereka jika orang Nora mulai mengontrol waktu luang mereka. Di minggu ketiga, aku hancur dan membuat kekacauan. Mengancam untuk kabur dari rumah, karena ini bukan lagi sebuah rumah, tapi semacam penjara. Tiba-tiba Vic setuju. Aku bingung karena aku tidak mengharapkan dia begitu. Tenang. Jangan keliru Tracy, aku benci terlibat di kehidupan pribadiku. Orang tuaku menggangguku sepanjang masa kecilku, dan aku ingat gangguan ini dengan baik. Tapi aku berjanji pada orang tuamu, aku akan menjagamu dan aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Pernahkah kamu memiliki hubungan di hidupmu yang dimulai dengan sebuah permusuhan hebat dan akhirnya berujung pertemanan? Setelah Vic meminta maaf, semuanya berbalik. Aku memberinya janji bahwa aku tidak akan terlibat dalam pertengkaran dan pelacuran. Tidaknya tanpa partisipasinya. Dan aku akan mengirimnya foto, menelponnya kembali. Aku akan memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja denganku. Kita memiliki pembicaraan tulus dengan Vic, dan dia mengakui bahwa dia ingin membuka salon tato di kota kami. Di kota asingnya, dia tidak akan mendapat klien. Tapi di sini ada banyak orang, khususnya anak muda. Dan akan ada permintaan untuk itu. Oh, katanya. Apa kamu mau mentato dirimu? Aku kaget akan perkataannya. Membuat tato maksudmu? Bukannya dia berjanji pada orang tuaku bahwa dia akan menjagaku aman. Bagaimana dia bisa membayangkannya? Aku menolak tentunya. Lalu aku mulai berpikir. Tato pada dasarnya tidak menarik. Tapi aku juga tidak menolaknya. Bisakah kamu bayangkan dirimu dengan lukisan?
Aku bahkan tidak bisa membayangkan diriku di dress. Kepalaku tidak bekerja seperti itu. Tapi mungkin kita bisa mencobanya. Jika contohnya aku membuat sesuatu yang kecil di bawah leherku di bagian belakang. Oke, Vic, ayo lakukan. Aku tidak ada ide bahwa itu memakan waktu lama dan lalu aku harus dibungkus dengan polietilen untuk beberapa hari. Aku selalu ingin melepaskannya. Aku sudah menyesali apa yang kulakukan sebanyak 200 kali. Dan Vic terus melarangku untuk menyentuh dan menggaruk lukanya. Dan dia benar, aku tidak benar-benar melihat gambarnya. Tapi aku bisa merasakan diriku berubah di bawah pengaruhnya. Bagaimana aku berjalan dengan tegak. Bagaimana aku ingin terus menunjukkan gambarnya. Aku mulai khawatir tentang bagaimana aku sudah membuat tato di tempat yang tidak menyenangkan sejak awal. Tentu saja aku memilih tempat yang orang tuaku mungkin tidak sadari. Tapi sial, bisakah aku membuat yang lain? Aku menghindari pemikiran itu sampai saat terakhir. Berusaha untuk tidak memikirkannya, tapi semua di sekelilingku seolah berkata, "Ayo Tracy, putuskan. Itu sangat mudah." Di sana ada barisan temanku yang ingin meminta tato dari Vic. Terkadang kita memiliki pesanan setiap hari. Dan kita duduk di malam hari dan tertawa tentang bagaimana seketika bisnisnya melonjak. Tapi satu hari aku keceplosan di gambar selanjutnya, dan Vic seketika bersemangat akan kesalahan ini. Senang dan berkata, "Ya ayo lakukan." Aku keras kepala. Aku mengingatkannya akan orang tuaku. Tapi dalam hati, aku sudah membuat keputusan. Beberapa ide tato berubah menjadi ratusan. Kita tidak mempunyai waktu untuk melakukan semuanya. Secara fisik itu tidak mungkin. Tapi satu gambar kecil diikuti dengan yang lainnya. Di kaki, di lengan, di perut. Apa kamu pikir ini adalah akhir ceritanya? Tidak begitu saja. Aku menjadi seorang model untuk Vic. Dia memotretku untuk portofolionya. Dan di prosesnya kita mendiskusikan ide baru. Dan kita sangat bersemangat tentang ide untuk salonnya. Dia sudah menyelesaikan dokumennya dan mencari untuk tempat dengan sewa murah untuk menyiapkannya dan merekrut pegawai. Aku sangat senang untuknya. Akhirnya Vic membuka pintu ke dunia yang aku tidak bisa dan tidak mau keluar ke sana. Yang tersisa adalah untuk memberitahu orang tuaku tentang informasi ini. Ketika mereka kembali dari laut, mereka tidak percaya apa yang mereka lihat pertama kali. Mereka berpikir bahwa aku menggambar diriku sendiri dengan spidol karena taruhan dengan temanku. Tertawa dan menyuruhku menghapus mimpi buruk ini. Aku juga tertawa dan berkata bahwa air tidak bisa menghapusnya. Ibuku awalnya gugup, lalu itu datang untuk ayahku. Vic bersamaku sepanjang waktu. Aku berusaha meyakinkannya untuk bersembunyi di apartemen sewaannya. Tapi dia bersikeras untuk jujur dan memutuskan untuk menjelaskan semuanya pada orang tuaku. Dan bertanggung jawab akan aksinya. Ya, itu semua berakhir sesuai dugaan. Ayah hampir menghancurkan Vic di tempat. Melarangnya dari rumah kami. Berteriak padanya karena memberikan pengaruh sebagai saudara yang buruk. Dia mengusir Vic, mengambil teleponku dan internet, mengunciku di kamarku dan menghabiskan setengah hari berteriak di sekeliling rumah. Tuhan, anak perempuanku sekarang terlihat seperti kriminal. Aku tidak berkecil hati, tapi hampir segera merencanakan sesuatu. Aku harus menunggu beberapa hari sampai ibuku melunak dan menyarankan supaya kita menghabiskan malam bersama menonton sebuah film. Aku mengambil laptopku dan bukannya menekan tombol play, aku mulai menghubungi Vic di Messenger. Dia sama bingungnya seperti ayah dan ibu, tapi aku mengambil inisiatif dan mulai berbicara nonstop. Ya, ayah dan ibu, Vic membuat tatoku. Itu ideku dan aku berakhir meminta Vic untuk menggambarku dan aku tidak ingin berhenti. Tidak, aku tidak akan kabur. Tidak, aku tidak mau menghapusnya. Ya, aku sudah memutuskan bahwa ini penampilanku sekarang. Aku masih akan mempelajari desain game. Mereka sudah melihatnya lebih buruk. Tidak, aku tidak punya kanker kulit dan aku akan sangat berhati-hati supaya itu tidak terjadi. Mungkin satu hari aku akan menghapus semuanya. Siapa yang tahu? Dan aku meminta mereka untuk tidak marah pada Vic. Selain tatonya, dia membuatku tidur jam 10 malam dan memakan sayuran. Ayah dan ibu mendengarkanku dengan seksama dan ayah berkata, "Kamu tidak akan berhenti melakukannya, bukan?" Tidak, aku berjanji dan memberikannya pelukan besar. Dan lalu aku memeluk ibu. Dan akan memeluk Vic jika layar komputer mengizinkannya. Tentu saja itu tidak mudah untuk mereka menerima penampilanku sekarang.
Ya, bahkan terkadang aku merasa aneh untuk melihat diriku di cermin. Tapi hukuman rumah dirubah. Itu yang penting. Jadilah dirimu sendiri. Dan subscribe ke channel kami dan kirimkan ceritamu pada kami. Bye!